Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah 7 orang saudari yatim piatu. Anak gadis bungsu bernama Rarang adalah satu-satunya saudara tiri dari pernikahan mendiang orang tua mereka. Sifat kakak-kakaknya dan sifat gadis bungsu sangat bertolak belakang. Si bungsu Rarang adalah anak yang rajin, baik hati, jujur dan rendah hati, sedangkan kakak-kakaknya adalah gadis yang pemalas, sombong, angkuh, dan pendengki. Keenam kakak-kakaknya yang pemalas selalu menyuruh Rarang mengerjakan banyak pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, membersihkan rumah, dan memasak. Hampir semuanya dikerjakan Rarang seorang diri. Sayangnya, pada suatu hari, nasib malam pun menimpa Rarang. Rarang yang tengah mencuci pakaian di sungai tidak sengaja menghanyutkan pakaian salah satu kakaknya. Kakaknya memarahinya, menghukumnya, dan memerintahkannya mencari pakaian yang hilang sampai ditemukan kembali. Dalam kesedihannya, Rarang pergi ke tepi sungai dan menangis seorang diri. Tiba-tiba, muncul seekor ikan bersisi keemasan yang membuat Rarang terkejut. Ajaibnya, ikan mas ini dapat berbicara dan namanya adalah Lengli. Lengli membantu Rarang untuk menemukan pakaian kakaknya yang hanyut. Sejak saat itu, Rarang menjalin persahabatan dengan Lengli si ikan mas ajaib. Tiap kali Rarang ingin bertemu Lengli, ia akan membawa sepincuk nasi, lalu mencelupkan nasi tersebut ke dalam sungai, seraya memanggil-manggil Lengli. Maka Lengli pun akan muncul. Lengli selalu setia mendengar curahan hati, menghibur, dan bermain bersamanya. Hari-hari Rarang pun menjadi lebih menyenangkan sejak mengenal Lengli. Kakak-kakak perempuan Rarang penasaran dengan perubahan sikap Rarang. Belakangan ini, Rarang tampak lebih ceria, meskipun kakak-kakaknya senantiasa berlaku buruk terhadapnya. Kakak-kakaknya pun mengikuti Rarang secara sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya mengetahui keberadaan ikan mas ajaib bernama Lengli itu. Kakak-kakaknya merasa iri, mereka bersiasat untuk menangkap Lengli. Mereka mengikuti cara Rarang memanggil Lengli, sampai akhirnya Lengli pun tertipu. Lengli berhasil terperangkap jaring milik kakak-kakak Rarang yang jahat. Tanpa mengetahui nasib buruk yang telah menimpa sahabatnya, si bungsu Rarang berusaha memanggil Lengli. Tapi semua itu sia-sia, karena Lengli tak pernah muncul kembali. Dengan sedih, Rarang pun pulang ke rumah. Dan betapa terkejutnya Rarang ketika melihat piring di dapur. Di atasnya ditemukan tulang ikan, sisa jasad Lengli. Rupanya, kakak-kakaknya yang jahat telah memasak dan memakan Lengli. Dengan hati yang hancur, Rarang menangis sambil menguburkan jasad Lengli. Ia tak kuasa menahan kesedihannya karena telah kehilangan sahabat satu-satunya. Setelah beberapa malam, sebuah pohon berdaun emas tiba-tiba muncul secara ajaib di atas kuburan Lengli. Rarang, kakak-kakaknya, serta warga desa sangat heran melihat pohon emas itu. Siapapun kecuali Rarang akan gagal memetik daun emas itu, karena tiap kali dipetik, daun itu akan menghilang. Kabar mengenai pohon emas ajaib itu akhirnya sampai ke keraton, sehingga Pangeran Putra Mahkota tertarik untuk melihat pohon ajaib itu secara langsung. Untuk pertama kalinya, Pangeran datang menemui Rarang. Pangeran kagum akan keluhuran budi, kebaikan, serta kecantikan si bungsu Rarang. Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Akhirnya, Pangeran pun menikahi Rarang, dan mereka hidup bahagia di keraton. Lengli mungkin telah pergi, tetapi pelajaran dan kebaikan Lengli akan selalu dikenang oleh si bungsu Rarang selamanya.